Perang Teluk I, tahun 1980 sampai 1988. Pertarungan berdarah Iran-Irak yang terlupakan dunia. Awal mula konflik. Perang Teluk I, lebih tepatnya dikenal sebagai Perang Iran-Irak, dimulai pada tanggal 22 September tahun 1980, ketika Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein melancarkan serangan mendadak terhadap Iran pasca revolusi. Saddam melihat Iran yang baru saja mengalami revolusi Islam 1979 sebagai negara lemah yang sedang dalam kekacauan internal. Alasan utama serangan ini adalah 1. Sengketa wilayah lama, terutama wilayah perbatasan Shatt al-Arab. 2. Ketakutan Saddam terhadap penyebaran ideologi revolusi Syiah Iran ke minoritas Syiah di Irak. 3. Keinginan Irak menjadi kekuatan dominan di Teluk Persia. Sungai Shatt al-Arab adalah jalur perairan strategis yang memisahkan Irak-Iran menuju Teluk Persia. Sepanjang perairan ini dibangun pelabuhan-pelabuhan besar. Wilayah ini merupakan jalur ekspor minyak sehingga menjadi wilayah sengketa. Sebenarnya, konflik ini sempat diselesaikan dalam Perjanjian Algier pada tahun 1975. Perjanjian ini berhasil mempertemukan Saddam Hussein sebagai Presiden Irak dan Mohammad Reza Pahlavi sebagai pemimpin Iran. Secara garis besar, dalam perjanjian ini, Iran harus menghentikan dukungan kepada pemberontak suku Kurdi. Selain itu, perbatasan wilayah Irak-Iran di Shatt al-Arab akan digeser dari wilayah timur ke tengah perairan. Perang yang mandek dan mematikan. Irak berharap perang akan berlangsung singkat. Namun, Iran di bawah kepemimpinan Ayatollah Khomeini justru melakukan mobilisasi besar-besaran. Perang ini berubah menjadi konflik berdarah dengan parit, ranjau darat, dan serangan kimia, mirip dengan Perang Dunia I. Ciri khas perang ini, 1. Serangan kimia oleh Irak, termasuk kepada warga sipil Kurdi, misalnya di Halabja. 2. Manusia gelombang dari pihak Iran, yakni pasukan relawan muda yang dikirim ke garis depan. 3. Penggunaan anak-anak dalam konflik, terutama dari pihak Iran. Serangan terhadap kapal-kapal tanker di Teluk Persia, dikenal sebagai Tanker War. Keterlibatan internasional. Meskipun kedua negara bertempur, perang ini sangat dipengaruhi oleh pihak luar. Irak menerima dukungan dari negara-negara Arab Teluk, Uni Soviet, Prancis, dan bahkan Amerika Serikat secara terselubung. Iran, di sisi lain, mengalami isolasi internasional tetapi tetap bertahan berkat semangat revolusioner dan jaringan dalam negeri. Akhir perang tanpa pemenang. Setelah 8 tahun, pada tanggal 20 Agustus tahun 1988, kedua belah pihak menyetujui gencatan senjata yang dimediasi oleh PBB, Resolusi 598. Namun, tidak ada pemenang jelas, hanya kehancuran dan kerugian besar. 1. Lebih dari 1 juta korban jiwa di kedua pihak. 2. Infrastruktur hancur dan ekonomi porak-poranda. 3. Rasa saling dendam yang tersisa hingga kini. Warisan perang. Perang yang terjadi selama 8 tahun ini ternyata nggak membuahkan hasil. Dalam perang ini, tidak ada yang menang maupun kalah. Hingga akhirnya perang ini berakhir setelah Iran bersedia menerima resolusi Dewan Keamanan PBB No. 598 tahun 1988. Pada resolusi tersebut, Iran diminta untuk melaksanakan gencatan senjata. Hal ini mengacu pada Perjanjian Algier yang sudah disusun sejak tahun 1975 dan sudah disepakati oleh keduanya. Menjelang berakhirnya perang tersebut,
Irak mengembalikan sebagian wilayah di Shat al-Arab kepada Iran. Perang ini menjadi luka abadi di Timur Tengah. Iran menguatkan sistem pertahanan dalam negerinya. Irak, terjerat utang dan frustrasi, akhirnya menginvasi Kuwait pada 1990, yang dikenal sebagai Perang Teluk II. Maka, Perang Iran-Irak dapat dilihat sebagai prolog dari konflik Teluk berikutnya.